Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul bukan ria, tapi orang perlu tahu sisi positif John Kay. Suasana mendadak mencekam dari luar rumah, terdengar suara rentetan tembakan. John rapper Kay buru-buru mengungsikan keluarganya dari ruang tamu ke dalam kamar, mencoba mencari perlindungan dan menyelamatkan diri. Malam itu pada Minggu, Maria Eviliana Melandrepra masih mengingat peristiwa mencekam itu. Putri sulung John Kay itu ketakutan. Ia membayangkan serangan balikan dari pihak Agrapinus Rumantoro yang biasa dipanggil Opanus. Juga berasal dari Pulau Kay di Maluku Utara, Opanus dikenal dengan sebutan Nus Kay. Minggu siang sudah terdengar kabar tentang penyerangan yang dilakukan anak buah John Kay ke tempat tinggal Nus Kay di perumahan Green Lake City, Cengkareng, Jakarta Barat. Seorang anak buah Nus Kay berinisial IR tewas dengan 7 luka bacokan senjata tajam. Bukan itu saja, tubuhnya dilindas kendaraan yang digunakan anak buah John Kay dalam penyerangan. Seorang anak buah Nus Kay lainnya AR mengalami luka-luka akibat bacokan, 4 jarinya putus. John Kay disebutkan berada di balik penyerangan itu. Maka hal pertama yang terlintas di benak Melandrepra saat mendengar suara rentetan tembakan di luar rumahnya malam itu adalah ini serangan balasan dari Opanus. Aku pikir itu serangan dari pihak sana, kita kaget di rumah ketakutan, cerita putri sulung John Kay. Ia menceritakan pengalamannya itu kepada redaksi kantor berita politik RMOL Jumat sore. Beberapa jam setelah perbincangan dengan redaksi kantor berita politik, Melandrepra dan tim kuasa hukum John Kay mengunjungi rumah John Kay yang sedang ditahan di Polda Metro Jaya. Kata Melandrepra, ibunya yang memiliki riwayat vertigo juga ketakutan dan bersembunyi di dalam kamar. Pintu rumah digedor-gedor dari luar, kata Melandrepra. Setelah mengamankan anggota keluarganya dan mengetahui bahwa yang melepaskan rentetan tembakan dan mengedor pintu rumah adalah polisi, John Kay keluar untuk memeriksa keadaan. Tak lama Melandrepra juga keluar kamar menyusul ayahnya. Saat ditodong pistol, papaku angkat tangan, tidak ada perlawanan. Di sebelahnya itu adikku. Adikku juga tak ada perlawanan, ceritanya lagi. Tangan John Kay diborgol, ia didudukan di ruang tamu. Sementara anak buah John Kay yang saat penggerbekan berada di sekitar rumah sudah lebih dulu dilumpuhkan. Mereka tertelungkup di teras dengan tangan diborgol ke bagian belakang tubuh. Saya lihat sendiri papa diborgol, katanya lagi. Apakah John Kay mengalami perlakuan kasar? Saya melihat muka papa seperti habis dipukul merah, terus agak bengkak di kepala, di jidatnya masih, kata Melandrepra. Ia sempat memprotes perlakuan itu. Pada bagian akhir perbincangan, Melandrepra mengatakan ingin menyampaikan kepada masyarakat luas bahwa ayahnya yang selama ini dikenal sebagai preman telah menemukan pertobatan ketika menjalani masa hukuman baik di LP Salemba dan LP Nusa Kambangan. Setelah mendekam selama sekitar 6 tahun, John Kay menghirup udara segar pada 26 Desember 2019 lalu. Orang-orang perlu tahu perubahan papa seperti apa, kata Melandrepra. Selain lebih rajin beribadah, John Kay yang juga baru aktif di dalam kegiatan sosial. Sebelum kejadian ini, papa ada kegiatan sosial, bukannya ria atau bagaimana. Cuma orang-orang perlu tahu segi positif dari papa. Minggu pagi itu selesai ibadah, papa membuat video untuk anak-anak asal Kay di Papua, sambungnya. Dalam rekaman video yang dikirimkan, Melandrepra, John Kay yang mengenakan kaos merah dan celana jeans menyampaikan pesan untuk anak-anak angkatan muda Kay Kay yang berada di Jayapura, Papua. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel vlog berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.